Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah hati-hati saat kita mau bersedekah ya. Jadi sering kalau kita membuka usaha itu kan ada aja suatu hal ya. Nah, misalnya contohnya pada saat kita usaha ikan hias itu banyak juga anak-anak itu yang kerjanya cuma bukan beli tapi dia hanya minta-minta. Nah, itu pernah saya mengalami hal itu. Nah, awalnya itu memang karena kasihan atau gimana itu ya kita beri aja nih kalau mau ikan yang harga murah kan. Nah, kemudian lama-kelamaan seperti apa ya, bukannya dia itu malu atau gimana, itu malah seperti ngerjain. Jadi minta terus, mungkin hampir tiap hari, misalnya minta jaring lah, minta inilah. Nah, itu kan suatu hal yang sangat apa ya, meresahkan ya. Nah, oleh karena itu dari pengalaman itu kita harus hati-hati saat ingin berbuat baik ya. Jadi kadang orang itu hanya memanfaatkan kebaikan kita ya. Jadi mereka hanya kebaikan itu tidak selamanya dibalas dengan kebaikan, tapi banyak juga yang memanfaatkan itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam saat ingin melakukan kebaikan ya. Misalnya kalau kita tidak misalnya kita tidak pulaan ya, bisa saja kita memberikan itu, tetapi kan kita harus berpikir bahwa kita kan harus memutar uang itu dari apa yang kita jual ya, dari kita modal juga kan, modal pulaan itu kan. Nah, otomatis itu harus bisa diputar untuk menjadi uang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan keluarga juga. Nah, jadi oleh sebab itu kita jangan sembarangan untuk memberi. Salah satunya juga mungkin ada pengamen atau pengemis, itu juga kita harus hati-hati juga, karena nanti kalau misalnya kita kasih terus-terusan itu pasti tiap hari akan datang. Itu pernah saya alami. Jadi untungnya di tempat saya ini mungkin para penjual atau pemilik kiosnya itu, penjual yang ada di kios tersebut mereka itu semacam sepakat tetapi tidak tertulis. Jadi mereka itu jarang atau hampir tidak pernah sama sekali untuk memberikan uang ke pengemis ataupun pengamen. Alasannya apa? Alasannya ya nanti akan tuman itu apa ya ibaratnya, akan candu. Jadi akan datang terus dan nanti akan menjadi lebih banyak dan lebih banyak, dan nanti akan malah nanti menggerogoti perekonomian di kios kita ya. Jadi harus menyisihkan dana untuk itu. Belum lagi kalau misalnya habis itu muncul lagi kayak preman kayak apa, nah kita harus hati-hati untuk itu. Jadi sebaiknya misalnya ada di satu kompleks kios itu sepakat, misalnya ini kita sepakat jangan memberi itu, karena bisa jadi mereka yang diberi itu malah lebih makmur atau lebih kaya daripada yang memberi. Banyak sekali berita-berita kan yang ketangkap ini ketangkap, ternyata ada uang di cashnya sebanyak ini, ternyata di kampungnya rumahnya mewah ini itu dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, sebaiknya tidak usah kita beri. Nah, untungnya daerah yang saya tempati ini adalah daerah yang saya kenal dan saya tinggali. Jadi orang tidak terlalu berani macam-macam. Beda kalau misalnya kita pendatang kan, nah mungkin agak takut-takut. Tapi kalau kita asli sini, maksudnya kita ini sudah paham daerah lika-likunya itu, kita gampang-gampang aja untuk mengatasi itu. Nah, makanya saya pernah di konten itu pernah membuat judul itu jangan sewa ruko ya, karena kita harus pahami juga kondisi lingkungannya. Siapa tahu di sana banyak preman, banyak ini tuh, banyak pungutan liar. Nah, nanti malah boncos. Jadi tidak sampai 1 bulan sudah tutup karena banyak sekali ini tuh. Jadi kita harus hati-hati. Dan hati-hati juga dengan kebaikan kita ya, jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang
nanti malah merugikan kita, malah membuat kita bangkrut. Seperti misalnya banyak sekali kan kios-kios yang tutup karena mereka menawarkan cicilan ya, atau utang, bisa ngutang dulu, akhirnya ketika ditagih malah yang berutang itu tidak mau membayar atau perginya di kios lain. Itu sering dialami. Jadi ada saudara saya itu kan dia buka toko sembako. Nah, orang itu sering ngutang di situ. Nah, herannya itu ketika ada uang dia tidak mau ke kios saudara saya, tetapi malah ke kios lain. Nah, untungnya saudara saya itu agak tegas, jadi dia kejar, itu akhirnya bisa dilunasi. Nah, intinya kalau kita mau berbuat baik itu kita bisa gunakan momen ya. Misalnya kalau ingin bagi-bagi ikan atau bagi-bagi ini, misalnya momen tertentu, misalnya pas hari raya keagamaan, misalnya ada yang Natalan, nah bagi-bagi, ada yang Lebaran, nah bagi-bagi itu bisa, ada yang Imlekan misalnya, nah bagi-bagi, ada yang apa lagi ya, pokoknya yang berhubungan dengan acara keagamaan ataupun acara kesukuan. Nah, itu bisa kita manfaatkan itu kalau kita memang ingin berbuat baik. Tetapi kalau dalam tidak ada momennya, itu kita harus hati-hati, karena takutnya itu nanti malah menjadi bumerang. Jadi niatnya kita malah ingin membantu, tetapi malah nanti orang yang dibantu itu kadang malah tidak tahu diri ya, malah nanti memanfaatkan itu. Akhirnya kita malah jadi boncos karena hal tersebut kan. Apalagi pas lagi penjualan lagi turun-turunnya gitu kan, atau gimana. Jadi kita harus manfaatkan hal itu. Atau hal-hal yang berbau keagamaan ataupun upacara, misalnya upacara adat istiadat, misalnya anak lahiran misalnya. Nah, anak lahiran nih bagi-bagi, misalnya anak habis sunatan, nah bagi-bagi, misalnya bagi-bagi rezeki. Ini ada anak kecil dikasih nih ikan hias, ini acara anak saya baru sunatan. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga kita kasih sistem promo-promo, misalnya beli 3 dapat bonus 1, beli. Jadi orang tersebut ada modal untuk membeli tersebut. Jangan sampai mereka tidak ada modal, kerjaannya cuma minta-minta, nanti malah itu menghambat perkembangan toko kita ya. Apalagi kalau tokonya masih merintis, masih kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi tema hari ini adalah kita harus berhati-hati saat ingin berbuat baik ya. Jangan sampai tujuan kita misalnya membantu ini tuh pakai memberikan, bisa kayak ngutang dulu tetapi nanti nggak dilunasi, terus kita kasih ikan nanti malah minta ini tuh. Jadi ibaratnya kalau di pepatah itu sudah dikasih hati malah minta jantung. Nah, jadi seperti itu, kita harus hati-hati, fokus pada usaha kita, karena usaha kita ini tujuannya adalah mencari uang untuk untuk kita bertahan hidup, bukan badan amal ya, bukan lembaga sosial yang tugasnya untuk membantu. Karena kita sendiri kan juga harus hidup untuk itu. Beda kalau kita memang sudah makmur dan memang membuka usaha ini tujuannya untuk membantu atau berdonasi. Nah, itu beda lagi. Seperti misalnya Bill Gates kan dia punya yayasan foundation untuk tujuannya membantu-bantu. Nah, dia wajar karena dia kan memang orang yang uangnya itu tidak akan habis sampai berapa turunan. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk hari ini sudah menyimak. Saya sangat mengapresiasinya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.